Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, dirimu di depan kelas. Halo, perkenalkan, nama saya Maria Fatimah Inafai, mahasiswi pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 2, jurusan bimbingan dan konseling Universitas Nusa Cendana Kupang. Hari ini, tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik layanan bimbingan kelompok dengan materi menggali potensi diri sebagai salah satu syarat uji kinerja UTBK dalam jabatan kategori 2. Mari ikuti video pembelajaran saya. Terima kasih. Semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Terima kasih sudah hadir di ruangan bimbingan konseling hari ini. Sebelum mulai kita berdoa dulu. Siapa yang bersedia untuk pimpin doa? Oke, Desi, silakan. Sebelum berdoa, izinkanlah saya membawa doa ini dengan upacara Mama Katolik. Dalam nama Bapa dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Untuk Yesus Ibu Maria, kami anak-anakmu kembali menghadapkan kami. Kami begitu besar cinta dan kasih Engkau membimbing menuntun kami semua dari awal hingga tiba siang ini. Sebentar lagi kami akan mengadakan bimbingan kelompok. Kiranya Engkau menuntun bimbing kami agar bimbingan kami ini bisa berjalan dengan baik. Hanya inilah doa permohonan kami. Kami satukan ke lantaran kasih-Mu yang suci lewat perantara Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya, terima kasih Desi sudah pimpin kita dalam doa. Oke, selamat pagi untuk kita semua. Pagi Ibu. Ulang lagi yang semangat. Kali bilang selamat pagi, pagi. Luar biasa, tetap semangat ulang. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa, tetap semangat. Oke, semua semangat sekali ini. Tadi pelajaran PJOK? Ya. Dengan Pak siapa? Dengan Pak Amon. Bagaimana pelajarannya, seru? Seru. Lihat masih keringat-keringat, pasti seru sekali tadi. Oke, hari ini kita akan melakukan bimbingan kelompok. Pernah ikut bimbingan kelompok? Pernah. Jadi sudah tahu seperti apa bimbingan kelompok? Sudah. Oke, bimbingan kelompok kita hari ini tentang potensi diri. Jadi, tapi sebelum dijelaskan lebih lanjut, kita saling kenal dulu supaya kita lebih akrab. Bisa? Bisa. Ya, Ibu perkenalkan diri duluan. Nama Ibu Maria Fatimah Inafai, biasa dipanggil Ibu Ina. Sudah kenal toh? Sudah. Ya, selanjutnya mungkin dari Desi dulu dan bergiring supaya kita saling kenal. Boleh? Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Desiana Yolanda Mane, biasa dipanggil Desi. Saya kelas 9. Oke, Desi kelas 9A. Kelas di sebelah Desi. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Desi, biasa dipanggil Ella. Saya kelas 9. Oke, Desi, Hela di samping. Hela, Esti perkenalkan diri dulu supaya kita semua lebih akrab lagi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada saya. Nama lengkap saya Maria Esti Maya, biasa dipanggil Esti. Saya dari kelas 5. Oh, Esti juga kelas 9. Nah, berarti kalian satu kelas semua? Ya. Oke, setelah Esti, Baik. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya perkenalkan nama saya
Markus Adrianusi biasa dipanggil Random. Saya kelas 9A. Oke, Randan kelas 9A juga. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Dominikus Yesus Jehi, biasa dipanggil Doni. Saya dari kelas 9A. Oke, berarti semua 9A. Desi, Ella, Esti, Randan, dan Doni. Oke, kita santai saja ya hari ini. Di sini Ibu mau menjelaskan sedikit tentang potensi diri. Tujuan dari potensi diri itu supaya kalian dapat memahami dan menemukan potensi diri di dalam diri kalian itu seperti apa. Setelah kalian memahami itu, kalian bisa menyadari, oh ternyata potensi saya seperti ini, kelebihan saya ini, kekurangan saya ini. Setelah itu, kalau saya sudah kenal satu potensi diri, berarti saya bisa mengembangkan potensi itu. Kadang potensi baik kelebihan maupun kekurangan kita itu bisa dikembangkan. Kalau kekurangan kita bisa perbaiki. Seperti itu. Oke, selanjutnya langkah kegiatan bimbingan kelompok kita hari ini. Kita akan menonton video. Mau nonton video? Mau. Oke, kita nonton video. Dari video itu kita akan sama-sama membahas video itu dan merefleksikan video itu tentang potensi diri. Selanjutnya itu kita akan bermain game. Mau main game? Mau. Ya, kita bermain game tentang Juari Indo. Nanti dijelaskan sampai di game itu. Oke, setelah main game, kita akan merefleksikan game itu, manfaat dari game itu seperti apa, tentang potensi diri juga, tentang berkaitan dengan potensi diri. Akhirnya kita menutup kegiatan dan kalian merefleksikan kegiatan kita hari ini itu seperti apa. Akhirnya ditutup dengan doa. Tapi sebelum itu kita buat kontrak waktu, kesepakatan waktu. Kalian mau berapa menit? Kalian bisa berapa menit? 40. Oke, 40 menit. Bisa? Bisa? Bisa. Oke, 40 menit. Kita akan 40 menit dan Ibu akan menjelaskan sedikit tentang asas bimbingan kelompok. Asas yang ada dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Jadi apapun yang kita bahas di sini hari ini itu cukup saja kita sendiri yang tahu. Dan asas yang selanjutnya asas kesukarelaan. Jadi kalian datang ke sini, tadi datang secara sukarela toh? Ya. Jadi setelah sudah datang sukarela, jadi apapun yang kalian ingin bicarakan harus kalian sampaikan supaya kita bisa berbagi informasi tentang potensi diri. Bisa? Bisa. Jadi kegiatan kita seperti itu. Karena Ibu lihat kita masih tegang, bagaimana kalau kita bermain game dulu? Bisa? Bisa. Oke, permainan game itu yang pertama untuk melatih konsentrasi dan kecepatan. Jadi kalau ke Ibu tanya, ini namanya apa? Jangan pikir langsung jawab. Ini namanya apa? Pulpen. Langsung jawab supaya ini kan kecepatan juga. Ini namanya apa? Pulpen. Ya, bisa? Sudah. Ibu akan tanya. Jawab cepat ya. Ya. Langit warnanya? Biru. Awan warnanya? Putih. Rumput? Rumput warna? Hijau. Cepat sekali. Sapi makan? Rumput. Susu warnanya? Putih. Sapi minum? Susu. Masih ada yang belum konsentrasi. Sapi minumnya air. Manusia yang minum susu, tapi sapi minum Air. ya. Terus tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti layanan bimbingan kelompok hari ini? Sudah. Kita main game, berarti semua sudah semangat toh? Sudah. Sudah siap untuk menerima materi atau topik
yang Ibu berikan hari ini? Sudah? Sudah. Topik kita hari ini tentang potensi diri. Oke, dari potensi diri ini yang kalian tahu tentang potensi diri itu seperti apa? Dari menurut yang saya tahu dan dari yang saya tahu, potensi diri itu kekurangan dan kelebihan dalam diri kita sendiri. Oke, dari Desi potensi diri itu adalah kelebihan dan kekurangan yang ada dalam Diri kita sendiri. Oke, yang lainnya? Ada yang mau bertanya? Mengapa ibu mengambil topik tentang potensi diri? Mengapa Ibu ambil topik tentang potensi diri? Itu karena yang Ibu lihat banyak dari kalian yang belum mengetahui tentang yang tadi Desi bilang kelebihan dan kekurangan yang ada dalam diri kalian. Makanya Ibu hari ini memanggil kalian supaya mengikuti kegiatan layanan bimbingan kelompok ini supaya kita bisa menggali potensi yang ada dalam diri kalian itu seperti apa. Oke, karena itu bagaimana kalau kita nonton video supaya Ibu bisa menjelaskan lebih lanjut tentang potensi diri. Itu si Bilo, lihat aja. Dia kan selalu tak milik rendah di setiap mata pelajaran. Is, apa dia nggak takut gitu nggak naik kelas? Apalagi itu sepatunya, udah gak pantas. Ini Bu, hasil nilai ulangan Philo. Dia kembali mendapatkan nilai terendah. Saya sudah tak habis pikir memikirkannya. Sebaiknya Ibu harus ekstra seminar. Dia tidak seperti yang Bapak bayangkan. Saya akan membuktikan kalau dia adalah siswa yang berprestasi. Hasil belajar Philo akhir-akhir ini memburuk, Pak. Itulah alasannya saya menuju Bapak ke sekolah. Nilainya paling rendah di antara teman-teman sekelasnya. Saya tahu semenjak kepergian ibunya, Philo sering melamun dan tidak ada semangat dalam belajar. Jadi saya minta tolong kepada Bapak supaya memotivasi dan memberikan semangat belajar kepada Philo. Ini nilai-nilainya, Pak. Gambar kamu bagus ya? Banyak teman-teman membicarakan orang lain. Tapi padahal mereka sendiri itu tidak tahu apakah yang dibicarakan mereka itu benar atau bahkan salah. Kelebihan dan kekurangan seseorang itu terkadang dia sendiri tidak bisa memahaminya. Bakatmu itu lebih baik dipertunjukkan kepada semua orang. Kalau kamu mau mahasiswa berprestasi, semoga bermanfaat ya. Ibu nggak tahu apa-apa, Bu. Sosok ibu dan mati saya adalah penyemangat. Tapi sampai kapan kamu akan seperti ini? Ini bukan masalah sampai kapan, Bu. Tapi masalah dengan rusak tanpa ada semangat. Kamu kan masih punya ayah. Sudahlah, Philo. Ibu tahu, kamu adalah anak cerdas dan berbakat dalam bidang kesenian. 2 hari lagi ada lomba. Ibu ingin kamu ikut dalam lomba tersebut. Berikan bukti kepada teman-temanmu dan guru-guru yang lain kalau kamu adalah anak yang berprestasi.
semangat ya. Gambarmu dilihat oleh seluruh guru dan siswa sekolah ini loh. Terus semangat ya, Kilo. Baik, setelah melihat video barusan, silakan kalian tuliskan di kertas selembar cerita yang terkandung dalam video tersebut. Oke, bagaimana videonya? Seru. Seru? Seru. Oke, karena seru, Ibu ada satu video lagi. Nanti kita kaitkan dengan video yang pertama. Kali Pakareman. Ada banyak sekali pakar yang mencoba mendeskripsikan arti kata dari potensi. Salah satu pakar yang mencoba mendeskripsikan kata potensi adalah Wiono. Menurutnya, potensi memiliki arti kemampuan dasar dari seseorang yang masih terpendam dan menunggu untuk dimunculkan menjadi kekuatan yang nyata. Dari pendapat Wiono tersebut, potensi dapat diartikan sebagai kemampuan yang masih terpendam dan siap untuk diwujudkan dan dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia itu sendiri. Sementara menurut Majni, potensi adalah kemampuan yang masih bisa dikembangkan lebih baik lagi. Secara sederhana, potensi adalah kemampuan terpendam yang masih perlu untuk dikembangkan. Selanjutnya, kita akan melihat pengertian dari potensi diri. Potensi diri merupakan kemampuan, kekuatan, baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud, yang dimiliki seseorang, tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal. Dengan mengetahui potensi diri, kita akan merasa lebih percaya diri dalam melaksanakan setiap tugas dalam hidup kita. Kita juga dapat mengambil keputusan secara tepat menyangkut karir atau hidup kita. Selain itu, secara psikis pribadi kita juga akan merasa nyaman sebab kita mengerjakan sesuai dengan potensi yang kita miliki. Tentunya ini akan berpengaruh banyak hal dalam kehidupan kita, terlebih akan nampak dalam kinerja atau produktivitas dari apa yang kita buat atau lakukan atau yang kita hasilkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi jelasnya bahwa memahami potensi itu sangatlah penting dan memang perlu diupayakan oleh setiap pribadi. Sebab dengan memahami dan mengetahui potensi atau talenta yang kita miliki itu, ia dapat membantu kita meningkatkan kinerja atau produktivitas kita lebih baik lagi dari tugas-tugas atau dari apa yang kita lakukan sehari-hari dalam hidup. Selain itu, potensi itu pula lah yang akan mengarahkan dan memotivasi kita untuk lebih bisa meningkatkan produktivitas hidup kita sehari-hari. Potensi atau talenta yang dapat meningkatkan kinerja atau produktivitas hidup kita adalah hasil atau produk dari pengalaman belajar dan pengalaman hidup kita sehari-hari yang sudah kita refleksikan. Setelah kita mengetahui definisi dari potensi diri di atas, kita akan membahas macam-macam potensi diri pada manusia. Manusia memiliki potensi diri yang dapat dibedakan menjadi 5 macam. Yang pertama, potensi fisik atau psikomotorik. Potensi diri ini dapat diberdayakan sesuai fungsinya untuk saling membagi kepentingan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya, hidung untuk mencium bau, tangan untuk menulis, kaki untuk berjalan, telinga untuk mendengar, dan mata untuk melihat.
Kemudian yang kedua, potensi mental intelektual atau intellectual quotient. Potensi diri ini adalah potensi kecerdasan yang terdapat di otak manusia, terutama otak bagian kiri. Fungsi dari potensi ini yaitu untuk merencanakan sesuatu, menghitung, dan menganalisis. Yang ketiga yaitu potensi sosial emosional atau emotional quotient. Potensi diri ini sama dengan potensi mental intelektual, tetapi potensi ini terdapat di otak manusia bagian kanan. Fungsinya yaitu untuk bertanggung jawab, mengendalikan amarah, motivasi, dan kesadaran diri. Kemudian yang keempat, potensi mental spiritual atau spiritual quotient. Potensi ini merupakan potensi kecerdasan yang berasal dari dalam diri manusia yang berhubungan dengan kesadaran jiwa, bukan hanya untuk mengetahui norma, tetapi untuk menemukan norma. Kemudian yang terakhir, potensi daya juang atau adversity quotient. Sama seperti potensi mental spiritual, potensi daya juang ini juga berasal dari dalam diri manusia dan berhubungan dengan keuletan, ketangguhan, dan daya juang yang tinggi. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana cara mengenali potensi diri kita. Pada dasarnya, setiap manusia memiliki kekuatan dan potensi masing-masing. Tapi sampai saat ini masih banyak yang belum menyadari potensi di dalam diri sendiri. Padahal potensi setiap orang sangat menunjang kesuksesan hidupnya jika diasah dengan baik. Nah, berikut ini ada beberapa cara untuk menggali potensi diri. Yang pertama, kenali diri sendiri. Coba buat daftar pertanyaan seperti apa yang membuat Anda bahagia, apa yang Anda inginkan dalam hidup ini, apa kelebihan dan kekuatan Anda, dan apa saja kelemahan Anda. Kemudian jawablah pertanyaan ini secara jujur dan objektif. Mintalah bantuan keluarga atau sahabat untuk menilai kelemahan dan kekuatan Anda. Yang kedua, tentukan tujuan hidup kita, baik itu tujuan jangka panjang maupun jangka pendek secara realistis. Realistis yang dimaksud yaitu sesuai dengan kemampuan dan kompetensi kita. Menentukan tujuan yang jauh boleh saja asal diikuti oleh semangat untuk mencapainya. Kemudian yang ketiga, kenali motivasi hidup. Setiap manusia memiliki motivasi tersendiri untuk mencapai tujuan hidupnya. Coba kenali apa motivasi hidup kita. Apa yang bisa melecut semangat kita untuk menghasilkan karya terbaik dan sebagainya. Sehingga kita memiliki kekuatan dan dukungan moral dari dalam diri. Kemudian yang keempat, hilangkan negatif thinking. Buanglah pikiran-pikiran negatif yang bisa menghambat langkah kita mencapai tujuan. Setiap kali kita menghadapi hambatan, jangan menyalahkan orang lain. Lebih baik coba evaluasi kembali langkah kita, mungkin ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Kemudian melangkahlah kembali jika kita telah menemukan jalan yang mantap. Selanjutnya yang kelima, jangan mengadili diri sendiri. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam mencapai tujuan kita, jangan menyesali dan mengadili diri sendiri berlarut-larut. Hal ini hanya akan membuang waktu dan energi. Bangkit dan tataplah masa depan. Jadikan kegagalan sebagai pengalaman dan bahan pelajaran untuk maju. Berikutnya kita akan mencoba menggali potensi diri kita. Faktor-faktor apa saja yang membuat potensi diri kita ini bisa tergali? Yang pertama, rasa percaya diri. Kurangnya percaya diri bisa menghilangkan kesempatan kita untuk menggali potensi diri kita, akan tetapi tidak menghilangkan potensi. Kemudian yang kedua, hobi dan minat. Jika kita mengerjakan sesuatu yang kita sukai, bahkan sebagai hobi atau minat, pasti akan menghasilkan sesuatu yang memuaskan. Jadi, cobalah gali potensi yang sejalan dengan minat kita, akan tetapi jangan lupakan yang bukan minat kita. Kemudian yang ketiga, pergaulan. Misal, jika kita punya pergaulan yang baik dengan orang yang pintar, maka kita akan menjadi pintar. Berikut ini ada beberapa tips cara menggali potensi diri agar berprestasi. Yang pertama, cari tahu impian kita, apa tujuan dan target kita. Kemudian yang kedua, ketahui apa yang kita sukai. Selanjutnya yang ketiga, kenali kelebihan dan kekurangan diri kita. Yang keempat, berani menghadapi kegagalan.
Kemudian yang kelima, jangan takut untuk berbeda. Yang keenam, memiliki motivasi yang kuat. Yang ketujuh, buatlah daftar pencapaian target. Kemudian yang kedelapan, hindarilah membandingkan diri dengan orang lain. Kemudian yang kesembilan, perluas wawasan kita. Yang kesepuluh, bergabung dengan komunitas yang positif. Demikian tadi materi tentang bagaimana cara menggali potensi diri agar kita bisa berprestasi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih semangat? Masih. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Kita sudah nonton video. Bagaimana videonya, seru? Seru. Oke, dari video pertama dan video kedua, Ibu Ina mau dengar apa yang kalian dapat, yang kita bisa refleksikan bersama tentang kedua video ini. Oke, mungkin dari Desi duluan. Desi, apa yang Desi dapat dari video? Dari video yang saya dapat, ternyata ada 5 macam potensi diri, yaitu potensi fisik, potensi mental intelektual, potensi sosial emosional, potensi mental spiritual, dan potensi daya juang. Oke, dari Desi ada 5 potensi. Jadi potensi itu, yang potensi yang dalam diri kalian itu bukan hanya potensi, oh saya pintar pelajaran apa begitu, tapi ada banyak potensi. Ada potensi emosional, potensi fisik, bahkan kita bernapas pun merupakan sebuah potensi. Ini kita bisa berbicara karena banyak di luar sana yang ada yang kekurangannya di bagian fisik. Kalau kalian kan sempurna semua, puji Tuhan, semua sempurna. Tidak kekurangan toh dalam potensi fisik. Jadi itu yang kita harus syukuri. Itu dari Desi. Ada lagi Desi? Oh, itu yang Desi pelajari dari kedua video ini. Kalau dari Ella, yang Ella pelajari dari video pertama dan video kedua, apa yang Ella pelajari? Saya kira potensi diri itu hanya pintar di matematika saja. Ternyata tidak, potensi diri itu dapat mengendalikan emosi dan sebagainya. Oke, itu yang tadi seperti Ibu Ina jelaskan. Kalau potensi kalian, kalau lihat, oh kalian kawan pintar matematika, artinya dia yang paling pintar, paling sempurna. Betul atau tidak? Betul. Kalau dia juara 1, oh itu dia yang paling sempurna. Tapi kan di video pertama kan kita nonton. Kalau kelebihan itu bukan dari mata pelajaran saja, tapi tadi itu yang di video pertama itu kakaknya Om itu, ternyata dia bisa menggambar. Dan itu adalah kelebihan yang dia punya. Ternyata memang dia tidak bisa di soal pelajaran, tapi ternyata dia bisa juara 1 loh yang soal menggambar, soal kesenian. Seperti itu kan Ella yang Ella pahami. Oke, dari SD, yang SD pahami seperti apa? Potensi diri itu merupakan kemampuan, kekuatan baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud, yang dimiliki seseorang tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal. Oke, dari SD itu yang dia dapat tentang potensi diri. Jadi kenapa Ibu Ina panggil tadi pertanyaannya siapa? Doni. Kenapa Ibu Ina panggil itu supaya di sini kita mau menggali, oh kelebihan dan kekurangan saya itu seperti apa. Karena potensi diri ini ada yang memang ada dalam kita sendiri, tapi kita tidak tahu. Betul tidak? Betul. Kayak kalian kan yang kemarin-kemarin hanya tahu, oh saya pintar pelajaran ini berarti kelebihan saya hanya itu. Tapi ternyata hari ini kan kita belajar lagi, ternyata potensi itu ada Dalam diri kita yang tidak bisa diketahui. ya, potensi itu ada banyak macam, yang ada yang kita tahu dan ada yang kita Tidak mengetahui. makanya perlu digali supaya bisa dikembangkan lagi. Itu dari SD. Bagaimana dari Randan? Oke, Randan bagaimana? Baik, dari video pertama dan kedua saya belajar tentang potensi diri
dalam pergaulan. Oke, soal pergaulan. Dalam pergaulan itu tentang kita bergaul dengan kawan yang mempunyai potensi diri, yang mengembangkan bakat. Mengembangkan. Kalau kita bergaul dengan teman yang baik, kita bisa mengembangkan minat dan bakat kita. Karena yang tadi yang seperti di video itu, bahwa kalau kita bergaul dengan teman yang membangun, kita akan bisa mengembangkan potensi diri kita. Seperti itu atau bagaimana, Ranatma? Jadi kita harus bergaul dengan teman yang bisa membangun. Kalau kita bermain dengan kawan yang pemabok, yang hanya menjudge kita, oh dia punya sepatu rusak, dia punya nilai mata pelajaran jelek, akhirnya kita tidak percaya diri kan. Tadi di salah satu cara menggali potensi diri itu dengan harus percaya diri. Kalau kita dengan teman yang yang hanya menjudge, akhirnya kita tidak percaya diri. Kita mengembangkan, akhirnya minder kan yang tadi di video pertama itu. Akhirnya dia ketemulah dengan kawan yang baik, yang bisa mengembangkan potensi dirinya. Akhirnya dia tahu, oh ternyata dengan dia menggambar bisa mendapat juara. Dari situ dia semakin percaya diri untuk mengembangkan bakatnya yang lain. Seperti itu, Randan. Oke, bagus sekali. Yang terakhir dari Doni. Ya, dari video pertama dan kedua, saya belajar untuk mengenal tentang potensi diri. Dengan mengenal tentang potensi diri, kelebihan dikembangkan, kekurangan diperbaiki. Oke, bagus sekali dari Doni. Kalau potensi diri itu, kalau yang kelebihan harus dikembangkan dan kekurangan harus diperbaiki dan dikembangkan juga. Karena ada, kalau kita kenal kita punya kekurangan kita, contohnya Ibu Ina, oh Ibu Ina ini cerewet sekali. Ternyata dari cerewet itu dia bisa berani percaya diri untuk tampil di depan. Itu contohnya, oh menurut orang lain cerewet itu kekurangan, tapi dari kekurangan itu kita bisa kembangkan, oh karena saya cerewet akhirnya kalau ibu suruh maju ke depan saya bisa berani berbicara. Seperti itu. Dimengerti? Mengerti. Oke. Jadi seperti itu ya pelajaran tentang potensi diri, topik kita hari ini. Untuk supaya kita lebih tahu tentang potensi diri lagi, bagaimana kalau kita bermain game? Ya. Mau? Oke, bermain game di sini. Ibu jelaskan sedikit tentang jendela Johari atau Johari window. Itu di sini kalau menurut Johari window, di sini tipe kepribadian kita itu yang kita bisa lihat itu ada 4. Itu contohnya ini yang jendela pertama itu di sini. Kalian nanti ibu akan bagikan LKPD dulu, setelah itu nanti kalian kerjakan menurut jendela Johari window. Yang bagian pertama ini kita semua tahu dan orang semua tahu tentang kita pendiri. Jadi oh semua orang di sekolah kenal Ibu Ina nih, oh Ibu Ina tuh begini-begini, artinya semua orang tahu. Kalau di sisi yang kedua ini kita pun pribadi yang kita sendiri tahu, artinya orang lain tidak tahu. Oh, dong ini apa? Semua orang di sekolah tahu Ibu Ina ini ternyata Ibu Ina ini cerewet contohnya. Padahal Ibu Ina di rumah itu adalah seorang anak yang pendiam, ramah. Kalian kan tidak tahu itu contohnya seperti itu. Kalau di sini adalah kepribadian yang Ibu Ina tidak tahu, tapi kalian tahu. Bisa dimengerti? Bisa. Kalau ini kepribadian keempat itu hanya Tuhan yang tahu. Itu contohnya Tuhan kasih kita cobaan. Kita kan tidak tahu kalau kita mampu melewati cobaan itu. Ternyata Tuhan tahu kalau kita mampu melewati cobaan itu.
Oke, di sini Ibu Ina bagi LKPD dulu. Ibu Ina akan bagikan LKPD dan kerjanya pakai jendela Johari. Oke, ini lembar jawabannya. Nanti kalian kerjakan di sini. Kalian kerjakan yang jendela Johari pertama dan jendela Johari yang kedua. Itu bisa tulis juga kalian tuh hobi apa, minat apa. Kan tiap orang beda-beda toh pasti. Sudah? Sudah. Oke, ini untuk nomor ketiga. Di sini Ibu Ina ada kertas. Kertas ini, kalau semua sudah habis dulu ya? Sudah? Nana sudah? Bagaimana Desi? Oke, ini Desi untuk nomor 3-nya. Ini kan nomor 3 itu tentang apa yang orang lain tahu, tapi kita sendiri tidak tahu. Ini kalau Desi, ini 3 kata untuk Ella. Ini kalau Ella untuk 3 kata untuk Esti. Kalau Esti 3 kata untuk Randan. Kalau Randan 3 kata untuk Doni. Kalau Doni 3 kata untuk Desi. Oke, itu kalian tulis nanti di over lagi. Nanti ditempelkan di nanti over lagi untuk debutuan. 3 kata untuk Desi. Menurut Doni itu Desi itu seperti apa? Oke, kalau sudah di over lagi. Kasih surat cinta itu untuk teman kalian di sebelahnya. Over kasih Desi. Itu kan tadi kan tulis untuk Desi. Over. Oke, pasti mereka lihat tadi senyum-senyum. Oke, itu ditempelkan di nomor 3. Oke, setelah itu semua sudah? Oke. Sudah semua? Sudah. Oke. Dari situ mari kita dengar menurut kalian semua itu kalian pribadi atau kita ambil sampel sampelnya 3 orang atau kita semua juga tidak apa-apa. Oke, mulai dari Desi. Kelebihan tentang diri saya yang semua orang tahu adalah saya orang yang cerewet, saya orangnya hobi sepak bola, saya orangnya suka menghargai dan dihargai. Oke. Yang kedua, kelebihan tentang saya yang tidak diketahui oleh orang lain. Itu dengar ya, itu kita tidak tahu ya. Suka bela diri dan orang yang tahu saya ini cerewet, tetapi saya kalau di rumah orangnya pendiam dan ramah. Ternyata Desi ini orangnya ramah ya. Di rumah orangnya pendiam. Taruh di sekolah tahu Desi sama kayak Dina cerewet sekali. Oke. Saya yang dulu tahu tentang saya. Desi itu cerewet. Desi orangnya cerewet. Desi itu sukanya mau menang sendiri. Ya, kalau cerewet berarti kita semua tahu. Tapi Desi menang sendiri ternyata kita baru tahu ternyata Desi itu mau menang sendiri. Itu yang dia tahu. Selama ini Desi sadar atau tidak? Tidak. Oke, ternyata good job, berhasil. Kalau dari Ella, bagaimana Ella? Kelebihan saya yang semua orang tahu adalah saya orang yang cerewet, terkadang ramah. Saya
pintar dalam mata pelajaran IPA, hobi saya adalah bermain bola voli. Kelebihan saya yang tidak diketahui orang lain, seperti saya ini anak rumahan ternyata. Kekurangan menurut Desi tentu saya adalah kelebihan yang saya miliki yang saya tidak tahu dari Desi adalah saya itu ramah, sabar, dan baik. Bagaimana? Betul ramah? Oke, dia senyum-senyum. Oke, bagaimana kalau kita dengar dulu dari Randan? Kelebihan saya adalah saya memiliki emosional dan saya mempunyai bakat yang baik, yaitu bola kaki dan bulu tangkis. Kelebihan saya juga mempunyai kelebihan yang Orang lain tidak tahu. orang lain tidak tahu, tapi Randan tahu. yang saya tahu. Itu seperti apa? Seperti saya suka emosional tapi Baik. baik. Oke. 3 kata untuk Randan: emosional, cerewet, baik. Oke, berarti Randan ini memang emosional, cerewet, tapi sisi lainnya yang tidak diketahui itu dia itu ternyata anak yang baik. Di sini semua sudah bisa mengetahui tentang potensi diri. Betul, itu kan kita semua saling berbagi. Oh, ternyata saya potensi ini menurut teman-teman saya punya kelebihan dan kekurangan di bagian itu. Oke, dari kelebihan yang kalian miliki, apa yang akan kalian lakukan? Kelebihannya akan mengembangkan, kekurangannya akan dipenuhi atau diperbaiki. Itu maksudnya. Kalau dari siapa? Esti, bagaimana? Yang dari Esti punya kelebihan dan kekurangannya, apa yang akan Esti lakukan? Kalau kelebihan itu harus dikembangkan lagi dan kekurangannya itu harus diperbaiki, itu juga bisa dikembangkan lagi. Yang seperti tadi Dina jelaskan, kalau kekurangan ada yang bisa kita kembangkan. Oke, Ibu berharap juga apapun yang kalian tulis, yang kita sudah belajar hari ini, baik kelebihan dan kekurangan kalian, yang menjadi potensi kalian, Ibu harap itu setelah dari sini itu bisa dikembangkan dan digali lagi potensi itu. Contohnya yang bisa bermain gitar harus belajar lagi supaya potensi itu bisa berkembang dengan baik. Kalau kalian sudah tahu kalian pun potensi, tapi kalau kalian hanya diamkan potensi itu bisa berkembang atau tidak? Tidak toh. Jadi perlu dikembangkan. Oke, pelajaran kita tentang topik potensi diri hari ini berakhir di sini. Menurut Ibu mau tanya, menurut kalian ini materi hari ini itu menyenangkan tidak? Menurut pendapat kalian itu seperti apa? Sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Yang kedua, sangat penting bagi diri kita. Sangat penting. Bisa percaya diri. Dan bisa mengembangkan potensi kita yang diketahui oleh orang lain. Oke, jadi kalian senang toh? Senang. Seru tidak? Seru. Kalau seru, Ibu meminta kalian satu orang untuk menyimpulkan tentang kegiatan kita hari ini. Dari kegiatan ini saya bisa menyimpulkan bahwa kekurangan kita harus kembangkan. Terbalik, kekurangan kita harus kita penuhi dan kita perbaiki, dan kelebihan kita harus
kembangkan lagi dan mempertahankan. Dan kalau ada yang tahu tentang diri kita dan kita tidak tahu tentang diri kita, kalau seandainya ada yang tulis di surat atau apapun yang mereka kasih ke kita harus perbaiki kekurangan kita dan kesalahan kita. Ya, itu dari Desi. Yang lain ada yang mau menyimpulkan? Tidak. Randa? Oh, sudah cukup ya dari Desi. Kalau potensi yang kita miliki kita harus kembangkan. Kita belajar lagi menjadi pribadi yang lebih baik. Kekurangan kita, mungkin kita belajar untuk memenuhi kekurangan kita itu, supaya kekurangan kita itu menjadi sebuah kelebihan. Bisa? Bisa. Oke. Di sini Ibu juga ada lembar evaluasi. Lembar evaluasi ini tentang bagaimana kegiatan kita hari ini. Oke, ini. Oke, mohon diisi ya. Iya, Ibu. Centang saja. Nama. Tanggal berapa hari ini? 13 Desember 2022. Ya sudah semua, kalau sudah boleh dikumpulkan. Oke, sudah. Oke, terima kasih karena kalian sudah hadir hari ini untuk kita berbagi tentang potensi diri yang kalian miliki. Dan Ibu berharap setelah dari sini potensi apapun yang tadi kalian tulis, yang apapun yang kalian ketahui dan kita belajar hari ini dikembangkan. Kalau kelemahan kekurangannya ya diperbaiki dan dikembangkan juga. Oh, ternyata kekurangan saya ini, berarti saya harus ini supaya bisa jadi lebih baik. Ngerti? Ngerti. Oke, terima kasih anak-anak. Tapi sebelum itu kita tutup dengan berdoa. Satu orang pimpin kita dalam doa. Adalah teman-teman dari Ibu Guru, marilah kita berdoa. Sebelum berdoa, izinkanlah saya membawa doa ini dengan tata cara agama Katolik. Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau telah melindungi kami dari kegiatan pertama hingga kegiatan akhir ini. Sekarang kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau melindungi kami satu persatu dari sekolah, perjalanan hingga tiba di rumah kami dengan keadaan selamat. Hanya inilah doa permohonan kami satukan ke dalam tangan kasih-Mu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Sama-sama Ibu.